Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalim wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa Al-Araf TV, kita berjumpa kembali dalam tetap belajar, mempelajari tentang ilmu agama kita, mempelajari tentang hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Insya Allah dari prolog hari ini kita akan membahas tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Seperti biasa, saya ditemani sahabat saya, saudara saya, Ustadz Riston. Assalamualaikum, sahabat YouTuber semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riston, ini kita akan bicara tentang prolog kita sore ini, berbakti pada kedua orang tua. Berbakti pada orang tua ya, kita, khususnya kepada ibu ya? Ya, khususnya ibu. Kebanyakan soalnya ibu. Karena ada salah satu hadis yang Rasulullah bersabda, menyebut nama ibu itu sampai 3 kali, Mas Bro. Kalau nggak salah reaksinya begitu ya? Ibumu, 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 baru bapakmu ya. Iya. Bahkan banyak juga hadis tentang Nabi yang insya Allah akan kita bawakan di sini. Bisa dibilang keutamaan daripada kita berbakti kepada kedua orang tua, dan juga terutama berbakti kepada ibu. Ternyata kita bisa mendapatkan itu sebagai amalan mendekatkan kita kepada surga. Bukan hanya surga, bahkan mungkin kita bisa menjadi manusia yang beruntung dunia dan akhirat gitu. Mungkin Pak Riston ada hadisnya kira-kira mungkin gimana? Ini Mas Bro, sebelum itu ya, saya teringat akan cerita salah satu sahabat. Tapi sahabat ini dibilang sahabat tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Itu istilahnya apa, Mas Bro ya? Dia kategori sahabat tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi hidupnya di masa Nabi. Ya, mungkin sahabat. Mas Bro ingat yang namanya kalau nggak salah Iya. Al-Qarani siapa? Uwais Al-Qarni. Oh, Uwais Al-Qarni. Iya. Itu kan satu saat Rasulullah lagi berkumpul dengan para sahabat ya, seperti Umar kalau nggak salah nih ya. Saya pernah dengar ceritanya. Mengatakan, memberi kabar, nanti satu saat kalau kalian bertemu dengan salah satu orang yang bernama yaitu tadi Mas Bro siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Iya. Al-Qarni. Ya, tolong kata Rasulullah, mintalah doa dari beliau. Oh gitu ya. Para sahabat bingung. Ini Uwais Al-Qarni siapa gitu. Ya kan bingung. Ya, berjalan, singkat cerita, berjalannya waktu, kalau nggak salah kejadiannya Rasulullah SAW itu sudah wafat. Sudah wafat. Pada saat itu ada musim haji. Nah, musim haji, sahabat yang dimaksud Rasulullah ini berhaji. Oh gitu. Nah, kebetulan para sahabat yang ada di Madinah saat itu, seperti Umar tahu, ingat kalau Rasulullah dulu pernah meminta kepada mereka untuk meminta doa dari sahabat ini. Ya, bertemulah mereka minta doa, ketemu. Sahabat bingung. Dilihat dari segi kesolehan ya tidak ada tampak-tampak. Biasa aja. Ya, biasa aja. Biasa aja kan. Tapi karena ingat perkataan Rasulullah, ya mereka minta doa dari Uwais Al-Qarni tadi. Salah satu sahabat bertanya, apa sih keutamaan amalan kamu? Gitu. Iya, sehingga Rasulullah aja menyuruh kami untuk meminta didoakan oleh kamu. Oh, ternyata Mas Bro, yaitu salah satunya dia berbakti kepada orang tuanya. Karena kebaktian dia kepada orang tua. Nah, itu berdasarkan dari cerita itu memang terutama ibu ya, itu kisahnya ibu ya kalau nggak salah. Maaf nih saya agak lupa orangnya.
Cuman kisah itu ada, kalau mungkin kita cari detailnya nanti. Jadi ibu, waktu itu ibu, berarti memang memuliakan seorang ibu itu luar biasa dalam sisi amalan dalam agama kita ya. Bahkan banyak hadis, bahkan ada salah satu hadis, tapi ini menurut para ulama ada dibilang hadis, apa ada yang bilang ini bukan hadis, tapi ya kita ambil faedahnya aja. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kan begitu ya? Itu Mas Bro tahu hadis apa ya? Nanti jelasin kita tanya sumbernya gitu lah ya. Terus ada lagi gini Mas Bro. Maaf, saya nggak mengerti. Saya pernah baca sabda Rasulullah SAW tentang ibu yang redaksinya begini, kira-kira ya, detailnya saya agak lupa. Alangkah sayangnya semasa kalian hidup, ibu kalian hidup, tapi kalian tidak mendapatkan pintu surga. Ada tuh. Ada ya. Nanti Mas saya Bro bacakan ya? nanti. Ya, itu salah satunya. Jadi itu maknanya setelah saya baca-baca gitu, ternyata ya kita disuruh memang berbuat baik kepada ibu, kepada orang tua, berbakti. Sayang sekali kalau kita selama hidup masih ada ibu, kita tidak berbakti. Ya sungguh sayang sekali. Iya, betul. Karena salah satu pintu surga loh. Betul. Iya kan? Tiket pintu itu. surga yang ada di dunia, tiket udah dikasih, Tiket. kita tidak memanfaatkan sungguh. Kalau dalam hal ini Mas Bro, kalau saya sudah nggak bisa dapat itu Mas Bro. Karena apa? Ya Sama. orang tua sudah wafat. Sama. Ya ini mungkin sahabat-sahabat kita yang masih mempunyai orang tua. Tuh. Gitu ya. Khususnya Coba, anak-anak remaja, mumpung masih ada kedua orang tua. Ya begitu yang saya tahu Mas Bro. Tapi kalau memang hadis Rasulullah SAW tentang amalan berbakti kepada orang tua itu banyak. Apa kita bacakan? Ada beberapa aja. hadis. Boleh. Ini itu saya coba lihat. Saya bacanya Mas Bro ya. Ya ini memang kelemahan saya nih, nggak kurang hafal. Hafalannya ya sudah. Ini ada salah satu perintah berbakti dan merawat ibu. Dari Muawiyah ibnu Jahimah As-Sulami, bahwa Jahimah pernah datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, saya ingin berangkat berperang di jalan Allah, dan saya datang untuk meminta nasihat darimu. Rasulullah SAW balik bertanya, apakah kamu masih mempunyai ibu? Jahimah menjawab, iya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, rawatlah ibumu, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kakinya. Kemudian diajukan pertanyaan yang serupa dengan jawaban yang serupa untuk kedua kalinya, hingga ketiga kalinya. Ini kisahnya, pertanyaan yang sama, jawaban yang sama, tapi di lain tempat. Ya, tapi jawaban Rasulullah tetap sama. Jadi di sini Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan melalui hadis Ibnu Jurazi dengan sanad yang sama. Jadi kita tahu ya, kalau urutan amal di dalam agama kita, jihad itu kan pemahaman kita tertinggi ya. Jihad berperang di jalan Allah, itu kan matinya aja syahid. Tapi menurut hadis ini, ternyata jihad itu bisa sebanding dengan kita merawat kedua orang tua. Betul. Berarti sungguh luar biasa kalau untuk merawat orang tua itu. Nah ini ada lagi Mas Bro. Hadis berbakti kepada ibu dan ayah amalan utama katanya. Redaksi hadisnya saya bacakan lagi Mas Bro. Abu Amru Asy-Syaibani berkata, telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini sambil menunjuk ke rumah Abdullah. Dia berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Amalan.
beliau bersabda, sholat tepat pada waktunya. Tuh. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tuamu. Dia bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah. Jadi berbakti kepada orang tua itu menurut Rasulullah SAW itu memang amalan paling utama. Salah satu amalan yang paling utama dibandingin dengan sholat. Kalau di sini ya, selevel dengan sholat, berjihad di jalan Allah gitu. Memang luar biasa berarti Mas Bro. Ini masih banyak hadis-hadis tentang itu Mas Bro. Ya saya sih di sini, nah ini sahabat-sahabat, kalau yang masih mempunyai orang tua, tolonglah berbakti di sebaik-baiknya kepada orang tua. Ya kami, ya saya pribadi setelah tahu keutamaan berbakti kepada orang tua itu, ya seperti yang saya bilang tadi para sahabat, kedua orang tua kita sudah wafat. Jadi amalan ini amalan yang sudah tidak bisa saya dapatkan, tapi sungguh luar biasa para sahabat. Jadi para sahabat YouTuber yang di rumah, kami harapkan kalau memang masih mempunyai kedua orang tua, tolong berbaktilah dengan baik kepada orang tua. Betul. Ya gitu Mas Bro. Iya. Kalau saya Bro, ada nih, ada itu juga nih, ada apa namanya, hadis ya. Ini hubungannya sama yang tadi pemirsa, ketika Pak Riston bilang, kebetulan saya dengan Pak Riston sama-sama udah nggak punya ibu nih. Nah ini mungkin ada salah satu hubungan hadisnya nih yang kira-kira bisa menjadi apa namanya, pelipur lara kami lah yang sudah tidak punya ibu nih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, ceritanya seperti ini. Seorang pria datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang amat besar. Apakah masih ada taubat untukku? Gitu loh. Dia menanyakan itu kan. Terus Rasulullah SAW bertanya sama beliau, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Nah, kebetulan kedua orang tua saya kan udah nggak ada. Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu memiliki saudari dari ibumu? Iya. Rasulullah langsung bilang, kalau begitu berbuat baiklah kepadanya. Jadi salah satu pintu tobat untuk pengampunan dosa kita ke ibu. Tapi kalau ibu nggak ada, ibu punya saudari perempuan, kita berbuat baik sama beliau, insya Allah bisa mendapatkan ridho dari Allah juga. Itu untuk tobat Mas Bro. Iya, untuk tobat. Sekali lagi Mas Bro. Karena kesedihan saya waktu itu, jadi saya bertanya ke salah satu ustadz kita, Ustadz, amalan apa sih yang bisa menyamai atau cara kami berbakti sekarang kepada orang tua yang sementara orang tua kami sudah wafat? Oh ternyata ada Mas Bro. Oh iya. Apa ya itu? Salah satunya yang Mas Bro sebutkan tadi, istilahnya apa? Berbakti kepada saudari dari ibu. Oh, satu. Ada lagi Mas Bro, silaturahmi kepada teman-temannya ibu, berbuat baik, sahabat-sahabat orang tua kita dulu. Iya, betul. Nah, ketiga, secara umumnya Mas Bro, silaturahmi ke keluarga, kerabat-kerabat orang tua kita, bukan hanya bibi, semua kerabat secara umumnya. Betul. Jadi itu menurut Pak Ustadz itu selevel itunya dengan kita berbakti ke orang tua. Jadi alhamdulillah Mas Bro, untuk seperti kita ini masih adalah jalan. Iya. Untuk ada jalan untuk itu, ya itu tadi. Betul. Ya mungkin juga dengan kita beramal soleh tentunya kan otomatis kan juga buat ibu bapak kita. Betul. Gitu kan. Nah, saya juga pengen baca ini tentang ini nih. Apa namanya? Yang pintu surga tadi. Nah, yang pintu surga itu sebenarnya nih ada di surga. Ya? Ada.
Kata baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, sesungguhnya orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Tuh. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Jadi kalau misalkan nih pada pemirsa semua yang di rumah nih masih ada kedua orang tua, ya kita bahagiakan beliau, kita bakti sama beliau semua gitu loh. Sesungguhnya dia, kata baginda Rasul, udah jelas pintu surganya yang pertengahan. Gak usah jauh-jauh tengah, dapat emperan surga aja kita kan udah seneng banget. Di tengah ya. Ini surga pertengahan, walau alam kalau dimaksud dari situ kita nggak ngerti. Cuman ada tiket lah persis lagi. Ya, tiket surga lah di situ. Terus misalkan ini, juga apa namanya? Potong sedikit Mas Bro. Oh, ya, itu gimana? masih hadisnya masih lanjut. Enggak, udah cukup. Gimana? Timbul pertanyaan nih Mas Bro. Bagaimana kalau orang tua kita berbeda keyakinan dengan kita Mas Bro? Nah, itu dia. Kalau saya menjawab tuh nggak asik, mendingan ntar kita tanyakan saja. Soalnya jujur saja kalau banyak juga di saudara-saudara kita yang mempunyai seperti itu. Soalnya saya sendiri juga mengalami hal itu. Mungkin nanti kita akan bertanya kepada Ustadz ya. Apalagi misalkan contohnya berbakti sama orang tuanya kan sudah meninggal. Terus kepada saudari perempuan ternyata non, kan gitu kan. Ini pengertiannya kalaupun kita berbuat baik sama beliau, batasannya di mana sih? Kan kayak gitu kan. Itu insya Allah kita nanti akan bertanyakan pada sumber kita, Ustadz Heru. Nah, misalkan lagi nih, kalau tadi kan apa namanya, ternyata itu amalan yang dicintai ya, yang dicintai sama Allah ya. Iya. Itu dia posisinya bahkan bisa dibilang sholat awal waktu. Iya. Sholat awal waktu baru di bawahnya berbakti, baru jihad fisabilillah. Amalan utama Utama lu, ya masya Allah. Makanya, jangan sia-siakan lah. Terus ternyata ada doa mustajab nih. Ada doa mustajab. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW ada 3 doa yang mustajab. Tidak ada keraguan akan hal itu, pemirsa semua. Yang pertama doa orang yang terzolimi. Yang kedua doanya orang musafir. Yang ketiga doa orang tua untuk kebaikan anak. Makanya pengalaman saya pernah suatu hajat. Waktu itu orang tua saya masih hidup. Ya saya minta doa sama dia, emang kabul lagi. Memang manjur tuh. Ya gitu loh. Jadi itu mah mungkin kita ngerasain saat inilah kesuksesan kita saat ini pasti doa dari kedua orang tua kita ya. Itu udah nggak lepas dari doa mereka. Nggak lepas gitu. Dari itu. Tapi kalau masalah memang diijabah langsung, mungkin saya punya pengalaman juga itu. Gimana? Jadi punya pengalaman begini loh Mas Bro. Dulu waktu saya mau mendaftar, ini saya ngambil hikmah aja ya dari semua itu ya. Walaupun ini kecil, tapi menurut saya itu memang doa dari orang tua gitu. Waktu itu saya mau mendaftar salah satu sekolah STM. Memang di STM ini ketat Mas Bro, susah memang masuknya karena STM terbaik di daerah saya ya. Di Sumatera itu masih dalam hitungan STM terbaik. Tesnya itu aja Mas Bro kayak tes tentara. Oh. Iya. Nah, salah satu tes itu tes mata. Oh. Tes mata. Nah, di tes mata ternyata saya baru sadar kalau saya punya masalah mata. Salah satu mata saya bermasalah. Penglihatan itu tidak jelas. Emang nggak jelas maksudnya sebelah kiri sampai saat ini gitu. Jadi secara aturan yang ada udah pasti nggak lolos. Apalagi mata kan paling utama. Belum dari persaingan yang udah begitu banyak, mata lagi. Saya cerita waktu itu kepada orang tua, kepada ibu saya waktu itu, "Ma, saya begini. Kata Allah, insya Allah, katanya serahkan aja ke Allah. Nanti mama berdoa. Iya, beliau sholat, berdoa. Ya mungkin
alhamdulillah saat itu saya lulus. Yang menurut saya itu doa dari ibu saya. Nah. Kalau secara aturan atau syarat udah nggak bisa Mas Bro. Mata udah fatal. Iya, makanya. Udah fatal. Ya, itu salah satu yang saya anggap ya, karena orang tua saya memang pingin sekali kalau saya sekolah di situ gitu. Ya alhamdulillah gitu. Ya itulah maksud saya, itu kan salah satu udah Nabi ngomong udah pasti bener deh gitu kan. Ada lagi nggak kira-kira? Barangkali nanti pemirsa di rumah barangkali ada yang mau bertanya, tolong tulis pertanyaannya di kolom komentar. Tapi yang jelas kali ini kita memang mengetengahkan tentang keutamaan dulu masalahnya. Masalah ada apa namanya penjelasan selanjutnya, insya Allah kita sambung di Ustadz Heru. Kira-kira ada lagi? Atau ini lagi Mas Bro, saya bisa bacakan satu hadis lagi ya? Boleh, ini boleh. Lebih apa? Menarik lagi nih. Larangan menyia-nyiakan orang tua. Dari Anas dan lain-lain, banyak yang meriwayatkan hadis ini Mas Bro. Tapi di sini disebut Anas. Dari Anas dan lain-lainnya yang mengatakan bahwa pada suatu hari Nabi SAW naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Maka ketika ditanyakan oleh para sahabat saat itu, wahai Rasulullah, apakah yang engkau aminkan? Maka Nabi SAW menjawab, tadi Jibril datang kepadaku lalu mengatakan, hai Muhammad, terhinalah seorang laki-laki yang namamu disebut di hadapannya lalu ia tidak membaca sholawat. Ini salah satu. Ucapkanlah amin. Makanya saya mengucapkan amin. Maksudnya Jibril malah menyuruh, setelah menyatakan itu menyuruh Nabi SAW mengaminkan gitu. Berarti kan luar biasa banget gitu. Lalu Jibril berkata lagi, terhinalah seorang lelaki yang memasuki bulan Ramadan lalu dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan masih belum beroleh ampunan baginya. Jadi Jibril berkata lagi kepada Rasulullah SAW, katakanlah amin. Nabi mengatakan amin. Jibril melanjutkan perkataannya, terhinalah seorang lelaki yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah seorangnya lalu keduanya tidak dapat memasukkannya ke surga, katakanlah amin. Jadi Jibril mengatakan amin lagi. Maka Rasulullah mengucapkan amin gitu. Jadi memang sampai Jibril memberitahu tentang apa? Keutamaan berbakti ke orang tua gitu. Celaka bagi seseorang yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satunya tidak mendapatkan pintu surga. Nah, kembali lagi mendapatkan pintu surga di sini bagaimana? Nah, itu yang mungkin terangkum dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi ya, yang berbakti, berbuat baik. Bahkan ada salah satu hadis mengatakan Rasulullah bersabda, kalau ibumu memanggilmu, jangan sekali-kali kamu berkata gitu ya. Sampai berkata aja kita tidak dibolehkan gitu. Ya mungkin salah satunya begitu. Banyak sih redaksi tentang gimana cara kita berbakti pada orang tua. Mungkin itu lebih detailnya nanti kita tanyakan Pak Ustadz. Apalagi ada kasus-kasus yang tadi kan, ya betul, yang non muslim segala macam. Pemirsa di rumah, sesungguhnya itu adalah beberapa keutamaan yang baginda Rasulullah ajarkan kepada kita, yang telah kami bacakan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Hai para remaja, para anak-anak, sesungguhnya jikalau kalian pasti beruntung memiliki kedua orang tua, berbaktilah, karena keberuntungan dunia dan akhirat insya Allah kita akan dapatkan itu. Terima kasih pemirsa. Insya Allah kita lanjutkan dengan video bersama Ustadz Heru sebagai narasumber. Semoga segala pertanyaan yang kita tanyakan nanti bisa terjawab oleh beliau. Allah memberikan petunjuk kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.